Haleluya, glory. Haleluya. Itulah membuat juru selamat kita selalu tersenyum lewat lagu pujian yang indah. Amin. Amin. Haleluya. Nah, dia sangat senang untuk mendengarkan lagu-lagu yang indah, karena semuanya lagu yang indah itu berbicara tentang kehidupan dan keselamatan. Jadi tentunya Tuhan Yesus Kristus akan senang mendengarkannya, karena dia tahu bahwa hanya mempelai wanita, orang-orang percaya yang mengerti akan hal itu, akan nyanyian itu, dan meresapi, dan benar-benar bukan hanya sekedar menyanyikan, Amin. tetapi benar-benar untuk melakukannya. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus membuka mulut kita untuk hal-hal yang baik, Amin. tetapi menutup mulut kita untuk bagi hal-hal yang tidak baik. Haleluya, membuka telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dan kita tahu bahwa Dialah Sang Pengasih dan menutup telinga kita bagi hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya kita tidak mau melakukan yang jahat di depan atau di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada. Sekalipun iblis untuk berusaha menyesatkan kita, mencoba untuk menyesatkan kita, tetapi Tuhan katakan sekiranya mungkin. Dan orang pilihan itu tidak akan dapat disesatkan. Haleluya. Haleluya. Karena orang-orang percaya dapat disesatkan, tentunya Yesus Kristus tidak berguna turun dan datang sebagai manusia, ya, dan menggantikan dari maut kepada hidup, dari yang mati kepada hidup, menggantikan semuanya itu, karena dia sudah memeteraikannya. Haleluya. Dan tidak ada arti semuanya itu kalau memang ya kita dapat disesatkan oleh iblis. Tetapi bagaimanapun juga ya, kekerasan, tindasan, dan penipuan oleh setan kepada orang-orang pilihannya Tuhan, itu tidak akan bisa berdampak dan berguna. Kenapa? Karena kehidupan benih ada di dalam palungan jiwa kita. Haleluya. Dan itulah yang kita cari, dan kita sudah mendapatkannya. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah mendapatkannya? Kita menerima pesan firman Tuhan pada akhir zaman ini. Anak-anak Raja Wali sedang menantikan ya makanan yang segar di atas meja tersebut, dan Tuhan menghidangkan berbagai macam makanan di atas meja tersebut dari kitab Kejadian sampai Wahyu, untuk menyegarkan hati dan pikiran kita dan membawa kita ke suatu tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada di sana. Haleluya. Haleluya. Dia tidak akan mau kehilangan tubuhnya, karena kita adalah tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita disucikan lewat darahnya tercurah di Kalvari. Itulah sebabnya ada meterai Paskah. Kalau orang tidak mengerti apa arti meterai Paskah, haleluya, dan itu sudah tercatat di sini sebelum tibanya perjanjian baru, itu sudah tertulis di hukum Taurat sana, ya. Haleluya, ratusan tahun yang sudah, ribuan tahun yang sudah lampau. Haleluya. Berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang kematian, berbicara tentang berbagai macam hal mujizat dan penyembuhan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan kita tahu bahwa Nabi pun sudah melakukan hal-hal itu sebelum tampilnya Yesus Kristus sebagai tubuh, sebagai manusia di muka bumi. Nabi-nabi sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi kita tahu hanya satu yang bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dia turun hanya untuk membayar hutang kita. Dosa-dosa manusia, kesalahan manusia telah disucikannya di sana. Haleluya. Dia kembalikan kepada yang semula, karena itu sudah hilang di Taman Eden, dibuat oleh ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Mereka menghilangkan warisan tersebut, warisan mereka. Tetapi
Itulah rencana Tuhan dan programnya. Tidak ada sedikit pun yang bisa terlewatkan. Bahkan satu titik otak pun tidak bisa ditambah dan dikurang. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Semuanya akan tergenapi apa yang telah Dia janjikan. Haleluya. Dan selesailah semuanya itu pada akhir zaman ini. Ketika Dia nanti datang untuk kedua kalinya, semuanya selesailah. Maka kita kembali kepada Dia sendiri. Haleluya. Tidak ada lagi hal-hal yang akan datang. Semuanya berakhir. Haleluya. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kematian. Hanya satu yang didapati di dalam orang-orang percaya, yaitu sukacita kehidupan yang kekal. Itulah janji Allah, Yesus Kristus yang sesungguhnya. Glory, terpuji nama Tuhan. Kita membuka Alkitab kita. Dan kita membahas tentang Raya Paskah. Dan ini bukan hanya sekedar perlu, tetapi inilah satu-satunya yang paling perlu. Untuk supaya manusia tahu dan orang-orang tahu bagaimana mungkin aku bisa mewarisi kerajaan yang kekal. Kalau tanpa ada meterai Paskah. Kalau tanpa ada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Karena nanti kata apa di sini? Ya, di dalam kitab yang terdapat di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ya, dan Wahyu 1 17 sampai 18 dan Roma 8 ayat 11. Kita sudah membuka kitab kita. Sebelum kita membacakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami terkasih dalam surga, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah membukakan kitab suci Tuhan untuk kami bacakan dan kami dengarkan. Dan biarlah telinga kami Tuhan mendengarkan. Dan Engkau membukanya Tuhan bagi hal-hal yang sempurna, yaitu firman yang Kau ucapkan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Adalah makan rohani pada musimnya pada zaman ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan membuka hati kami bagi firman-Mu, tetapi menutupnya bagi hal-hal yang tidak baik. Bapa di surga, dan pikiran kami cepat menangkap Tuhan. Dan kami akan percaya bahwa hikmat dari surgawi Engkau berikan bagi kami dan pengertian akan firman-Mu. Engkau memperlengkapi semuanya Tuhan kepada hati dan pikiran kami sebagai iman sampai kasih ke saudara-saudara Tuhan. Engkau menutupnya dengan materai Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah mengurapi setiap kepala kami menjadi kepala untuk menyusun di mana memori kami di sana Tuhan disusun dengan firman-Mu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan pada waktu yang indah ini, kami percaya bahwa Roh-Mu akan mengajar kami dan memimpin kami Tuhan pada saat waktu yang indah ini yang Kau berikan bagi kami. Engkau memberikan kesehatan bagi tubuh kami Tuhan. Terlebih bagi kesehatan bagi jiwa kami. Untuk siap dan mampu Tuhan. Untuk menerap akan setiap firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan tertanam di dalam palungan kami. Sebagai alat kami setiap saat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan dipercaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Karena tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak akan bisa kemana-mana. Karena kami tidak dapat mengontrol diri kami sendiri selain daripada Roh Kudus-Mu. Yang selalu memperhatikan dan selalu mengajar kami. Dan selalu membawa kami Tuhan kepada sesuatu yang baik. Dan mengusir segala hal-hal yang tidak baik yang berasal dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bacakan
Matius 28 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang yang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Silakan dulu. Dan kita melihat di Matius 28 ini 1-10 itu berbicara tentang ketika Yesus berada di bumi untuk menebus dosa umat manusia. Ini adalah berbicara Meterai Paskah, berbicara tentang kebangkitan. Dan kita baca lagi di Roma 8:11. Seperti saya katakan tadi, ada 3 tahapan yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan kita lihat juga di Wahyu 71:17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dan kita melihat tadi di Wahyu 8:1-10 dan Roma 8:11 dan Roma 8 ayat 11 dan Wahyu 1:17 dan 18. Haleluya. Dikatakan akulah yang awal dan yang akhir. Dia mati namun dia hidup kembali. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Bukan hanya sekedar hidup atau separuh waktu, tetapi selama-lamanya. Dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apakah ada kunci maut? Apakah ada kerajaan maut? Ada. Kita langsung melihat itu di hadapan kita. Dan melihat itu semuanya di depan mata kita. Bahwa ada kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Dan kita sudah mengerti bahwa arti maut adalah keterpisahan daripada Allah.
Jadi tentunya seperti yang dikatakan, jikalau dia bangkit dari antara orang mati, dan kita adalah tubuhnya, dan kita adalah bagian daripada Yesus, tentunya kita juga akan bangkit bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat, ya, jauh sebelum perjanjian baru, sebelum Yesus tampil di muka bumi, banyak orang yang sudah meninggal, banyak orang yang sudah mati di sana. Ya, ribuan tahun yang sudah lampau. Dan bahkan sudah terjadi di situ, ya, nabi-nabi yang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melakukan tanda-tanda heran. Nabi-nabi yang sudah lampau di perjanjian, ya, lama. Dan berlangsung pada ketika Yesus Kristus berada di bumi. Dia mati, dia disalibkan. Banyak juga pada waktu Yesus Kristus disalibkan, banyak juga orang pada waktu itu disalibkan. Dan juga banyak orang-orang yang sudah mati atau meninggal pada waktu Yesus Kristus disalibkan. Tetapi kita lihat, apakah ada seorang nabi di perjanjian baru yang bisa bangkit dari orang mati? Atau, ya, menyelamatkan manusia sebelum dia tampil? Tidak ada seorang pun selain daripada dia. Tetapi kita lihat, ya, ketika mereka melihat kubur itu, bahwa benar-benar kubur itu kosong. Siapakah diri Yesus Kristus? Dia adalah juru selamat kita. Tetapi kita tahu bukan hanya kuburan Yesus Kristus yang kosong, tetapi pada waktu Yesus Kristus bangkit dari orang mati, kubur orang-orang kudus pun kosong. Haleluya. Dan kita melihat bagi orang-orang yang jahat yang melakukan hal-hal yang najis di mata Tuhan, dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Yesus Kristus tampil bangkit dari orang mati, mereka tidak pernah mengosongkan kubur mereka sendiri. Haleluya. Hanya kubur orang-orang kudus yang kosong. Tetapi orang-orang jahat tetap mereka berada di sana. Itulah sebabnya ada dimensi. Dimensi keenam, ya, adalah tempat-tempat orang-orang kudus. Haleluya. Tetapi dimensi ketujuh adalah tempat dia sendiri. Karena kita tahu bahwa ada 3 dimensi. Dan ada juga 7 dimensi. Jadi orang-orang yang jahat yang berada di dalam golongannya iblis, kubur tidak pernah kosong. Mereka berada di bumi ini. Haleluya. Ketika Yesus Kristus kembali dari orang mati, maka terbelahlah kubur orang-orang kudusnya Tuhan. Kemanakah mereka? Mereka ada bersama-sama dengan Kristus. Sementara waktu dulu di muka bumi sedang berjalan-jalan. Haleluya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat Tuhan yang pergi ke sana, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Hal yang sama juga yang tertulis di kitab Wahyu. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang yang mati. Mereka tidak tahu siapakah dia sesungguhnya. Haleluya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan
segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu. Dan mereka tidak perlu mencari-cari lagi di sana. Dan mereka tidak perlu lagi kebingungan berlama-lama di sana. Karena kubur tidak ada lagi di sana. Kubur berbicara tentang dunia. Tempat orang-orang yang benar dan orang-orang yang jahat sementara waktu di muka bumi. Bagi orang-orang yang sedang hidup sekarang ini. Dari dulu sampai sekarang. Dengan takut dan dengan sukacita. Mereka takut tetapi mereka bersukacita. Yang besar dan berlari cepat-cepat. Hati mereka bergebu-gebu dan bersukacita. Untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Mereka tidak pergi untuk memberitakan kepada raja-raja. Mereka tidak pernah terlintas di pikiran mereka, oh udahlah, kita kasih tahu aja kepada raja-raja. Supaya mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Bahwa yang kita lakukan, yang kita ikuti adalah Yesus Kristus yang sesungguhnya anak Tuhan. Biar kita ditakuti oleh semua orang. Biar pekerjaan kita yang benar-benar nyata di depan mata mereka, di dalam pikiran mereka. Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Mereka cepat-cepat berlari untuk memberitahukan kepada saudaranya sendiri yang seiman dengan dia. Mereka tidak perlu memberitahukan kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Haleluya. Mereka tidak perlu memberitahukan kepada Herodes atau Pilatus. Tidak perlu. Mereka berlari untuk memberitahukan kepada saudara Yesus atau keluarga Yesus sendiri. Haleluya. Jadi firman tidak pernah salah alamat. Tidak pernah salah sasaran. Firman datang kepada firman. Kehidupan datang kepada kehidupan. Sehingga perempuan itu pun berlari cepat untuk memberitahukan kepada saudaranya sendiri. Saudara Yesus Kristus. Firman datang di setiap zaman. Dari Efesus sampai Laodikia. Firman datang kepada saudaranya sendiri. Haleluya. Dan tidak pernah pesan firman di setiap zaman pergi kepada orang-orang yang tidak mengenal akan firman pada zamannya, mengenal siapa yang Kristus pada zaman tersebut. Haleluya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kita lihat. Bukan memeluk tubuhnya, tetapi memeluk kakinya. Kakinya yang dipeluk serta menyembah dia. Kita lihat ketika menyimpang sedikit ketika Ruth pergi untuk menjumpai Boas. Dia hanya menyentuh atau tidur di sebelah kakinya. Berbaring di dekat kakinya. Haleluya. Glory. Dan mereka pun memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Bukan saudara-saudaramu. Bukan saudara-saudara orang lain. Tetapi saudara-saudaraku. Haleluya. Amin. Supaya mereka pergi ke Galilea. Karena di sanalah dia nanti dijumpai mereka. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah menentukan tempat untuk berjumpa dengan keluarga-keluarga atau saudara-saudarinya. Tuhan sudah menentukan tanah Gosen. Tuhan sudah menentukan Gunung Karmel. Gunung Sinai. Jadi Tuhan sudah menentukan semuanya supaya tepat di sana dia berjumpa dengan
keluarganya, saudara-saudarinya yang dia kasih, bagian daripada dia sendiri, bagian daripada tubuhnya. Firman yang diucapkan karena mereka sudah ada berada dulu, ya, sebelum dasar dunia ada, orang-orang percaya sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah. Haleluya. Jadi tak ada seorang pun yang tertinggalkan. Semua akan datang kepadanya. Siapa yang dipanggil oleh Bapakku akan datang kepadaku. Haleluya. Haleluya. Jadi tentunya kita akan mengerti siapakah sebenarnya yang dipanggil Tuhan. Siapakah sebenarnya keluarga bagian daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan seperti orang Farisi Saduki yang hafal dan mengerti kemana saja mereka pergi. Mereka selalu menempel akan hukum Taurat. Ya, selalu menempel dan mereka hafal. Tetapi ketika dia bangkit dari orang mati, dia tidak pernah mencari mereka. Bahkan diteringatkan pun tidak pernah. Hanya orang-orang yang dia kasihi yang selalu mencucurkan air mata ketika Yesus disalibkan. Amin. Haleluya. Karena tidak ada jalannya ketika dia kehilangan seseorang, ya, ketika satu keluarga kehilangan seseorang, contohnya, dia tidak akan mencucurkan air mata kalau memang dia bukan bagian daripada dirinya sendiri. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tubuhmu yang fana. Kenapa dikatakan tubuh yang fana? Karena tubuh ini akan digantikan menjadi tubuh teofani. Tubuh ini berbicara tubuh yang fana. Mengingini makanan, mengingini minum, air, mengingini pakaian dan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi tubuh teofani hanya satu yang diinginkan, yaitu mewarisi kerajaan yang kekal. Haleluya. Dan itulah yang dipulihkan oleh Yesus Kristus. Apa yang hilang telah dia pulihkan di sana di kayu salib. Dia tinggalkan, dia ambil, ya, kunci kerajaan maut, kunci kubur, ya, dia ambil itu di kayu salib. Haleluya. Glory. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itulah sebabnya hanya satu meterai, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Amen. Karena meterai lah yang bisa, yang menghidupkan kita sendiri. Haleluya. Wahyu 1:17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Apa yang dikatakan Yesus Kristus tadi juga di kitab Roma dan juga di kitab Matius 28 dan 1-10 tadi, jangan takut. Di Wahyu 10 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yohanes sudah melihat berlangsung.
Yohanes sudah mendengarkan perkataan itu. Haleluya. Di kitab Roma juga Rasul Paulus menyaksikan, melihat. Haleluya. Jadi ini berlangsung tepat pada waktu, ya, tepat pada waktu akhir zaman ini. Sesuai dengan baptisan Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Menerima karunia Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang bisa memeteraikan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang berhak untuk membuka materai tersebut. Haleluya. Haleluya. Jadi kita tahu, ya, bahwa berbicara tentang Paskah, dia membuktikan apa yang Alkitab telah katakan. Apa yang telah Alkitab katakan itu sudah tertulis di kitab Perjanjian Lama. Bahkan di Perjanjian Baru sudah diperlengkapi semuanya sampai kitab Wahyu yang kita lihat tadi. Namun orang percaya tidak percaya akan hal tersebut. Hanya sekedar berduka. Ketika keluar dari rumah semuanya lupa. Haleluya. Kalau hanya mendengar dan menerima tanpa ada tindakan, berarti gagal perjalanannya dan tinggallah di tengah jalan. Tidak sampai kepada tujuan. Haleluya. Kalau tidak sampai kepada tujuan, maka mereka tidak akan mendapatkan tiket untuk keberangkatan mereka. Haleluya. Tidak ada yang namanya, ya, yang pergi mengudara sampai ke Jakarta sana kalau tanpa melalui pesawat. Harus terlebih dahulu pergi ke bandara sana. Beli tiketmu. Ya. Karena tidak ada seorang pun selain daripada pemilik tiket tersebut yang memberikan kepada yang membutuhkan tiket tersebut untuk supaya bisa diberangkatkan ke sana atau mengudara, menyeberang. Haleluya. Tetapi orang bermalas-malasan untuk mendapatkan tiket tersebut. Haleluya. Ada hanya seperempat jalan. Ada hanya separuh jalan. Bahkan ada sampai hampir 99%. Haleluya. Hanya sedikit lagi. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini. Yang mengaku dirinya Kristen tidak tahu apakah arti Paskah yang sesungguhnya. Menandakan bahwa hari Paskah mereka bergabung seolah-olah mereka bergabung memakai pakaian baju hitam. Ya. Itu adalah sebuah simbol contohnya. Tetapi yang sesungguhnya bukan pakaian yang menyelamatkan manusia. Hanya satu yang bisa menyelamatkan dia bahwa benar-benar dia bagian daripada Kristus. Yaitu harus turut memikul salib. Bertindak. Melakukan benar-benar supaya Yesus mencari domba-dombanya. Yang sudah dia tebus. Haleluya. Beritahukan kepada saudara-saudaraku
Yesus tidak pernah berkata, beritahukan kepada saudaramu, keluargamu. Tidak ada seperti itu. Yesus Kristus mengatakan tadi, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Kalau Yesus Kristus katakan, beritahukanlah kepada saudaramu, tentu jangan dia pergi nanti ke pamannya, ya, bapak udahnya, bapak tuanya, ya, siapalah keluarganya. Haleluya. Tetapi dikatakan, siapa yang berpihak, ya, siapa yang berpihak kepada Kristus, siapalah bagian daripada golongan Kristus, itulah sebabnya dia berkata, beritahukanlah kepada saudara-saudara. Bagian daripada aku, golonganku, tubuhku, beritahukan kepada mereka bahwa aku telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Jadi itulah sebabnya dia memeteraikan kemesiasannya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Meterai Paskah, ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti contohnya berbicara tentang materai-materai, ya, bukan seperti materai yang ada di sana, seperti contohnya dibeli, bukan materai seperti itu. Haleluya. Aku memeteraikannya. Gak pernah Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membelikan ke toko sana materai. Bukan seperti materai yang sedang, ya, berada di toko-toko sana untuk memeteraikan contohnya sebuah surat atau apapun itu. Haleluya. Tetapi materai adalah Paskah yang sesungguhnya. Haleluya. Menentukan, ya, membenarkan, menguduskan. Dan tidak ada seorang pun dari muka bumi, malaikat pun, ya, setan manapun, iblis pun tidak akan bisa membuka materai tersebut selain daripada dia sendiri. Tidak ada seorang pun yang memiliki materai itu selain daripada Yesus Kristus. Haleluya. Karena hanya ada satu materai, yaitu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus hanya Dialah yang memiliki. Jadi kalau ada materai di dalam kita, berarti Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Jadi saya sudah terangkan tadi, ya, bahwa firman Allah diucapkan beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya. Seperti yang tertulis di kitab Mazmur, seperti yang tertulis di kitab Yoel, seperti yang tertulis di kitab, ya, Yoel dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa materai itu sudah tertulis di kitab Yoel 2 ayat 28. Haleluya. Jadi sebelum kedatangannya, tentang penyalibannya dan kematiannya, tentang penderitaannya juga, tentang kebangkitannya. Haleluya. Jauh di sana sudah diberitahukan semuanya itu. Dari manakah kamu mendapatkan luka-luka ini? Itu berbicara tentang penderitaan Yesus Kristus. Yoel 2:28 juga berbicara tentang Roh Kudus, aku akan mencurahkan Rohku ke atas manusia. Maka mereka kan, ya, berbahasa-bahasa baru, mendapatkan karunia dan lain sebagainya. Semua apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, itu sudah berada dulu tertulis di hukum Taurat, di perjanjian lama. Dan semuanya itu akan dinyatakan. Dan semua itu akan terkabulkan dan nyata benar-benar ketika dia berada di bumi ini. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus ketika dia berada di bumi ini, apa yang dia lakukan? Dia
pertama-tama menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, melakukan hal-hal mujizat di depan mata semua orang. Haleluya. Dan setelah itu, apa yang dilakukan juga? Setelah dia membangkitkan orang mati, dan dia juga memberitakan firman. Adalah benar-benar roti yang menghidupkan, yang keluar daripada mulutnya sendiri. Haleluya. Dan memberitakan Injil kepada orang-orang. Menggenapkan setiap perkataan yang telah Allah katakan, dia akan lakukan. Haleluya. Dan dia juga kemudian menderita bagi dosa-dosa kita untuk menggantikan tempat kita untuk pendamaian bagi dosa-dosa di kayu salib, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya selain daripada dia. Haleluya. Tetapi di atas semuanya itu, terasa Paskah memateraikannya seluruh hal itu. Yohanes 10 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itulah yang dikatakan ketika dia menjadi manusia. Firman telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ketika dia berada di sini, itulah yang dia ucapkan. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, karena dulu sudah ada nabi-nabi di bumi yang telah bernubuat sebelum dia. Sudah ada nabi-nabi di bumi yang telah menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan tanda-tanda yang sama yang seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Paskah membuktikannya. Itu memeteraikan firman Allah, selamanya bagi orang-orang percaya sejati. Semua kesuraman dan keraguan dibuyakan pada saat pagi yang diberkati itu. Karena manusia sudah terkunci sama seperti dulu di dalam sebuah rumah penjara. Bahkan terhadap orang-orang rohaniawan sebelum zaman ini. Karena mereka sudah melihat gerakan-gerakan kerohanian yang besar itu. Haleluya. Tapi kita lihat Yesus Kristus turun untuk mengubah suasana yang gelap dari kepada yang terang. Haleluya. Siapakah yang mencari garam? Siapakah yang mencari terang? Semua yang mengaku dirinya Kristen, aku adalah Kristen, saya akan mencari garam. Banyak garam yang di gudang sana. Bola lampu banyak di sana. Mau terang, silahkan. Mau berapa ratus watt bisa dicari. Haleluya. Kalau hanya sekedar itu. Tetapi satu-satunya adalah bukan hanya sekedar mencari. Tetapi benar-benar nikmatilah. Rasakanlah garam itu dan katakanlah engkau adalah garam. Tidak ada garam yang lain selain daripada Kristus. Tidak ada yang terang selain daripada dia sendiri. Dia yang membawa terang ke dunia ini. Dia yang membawa garam ke dunia ini. Sehingga dia berikanlah itu kepada murid-muridnya. Sehingga dia berikanlah kepada utusannya dan kepada orang-orang percaya yang sedang berada di muka bumi. Itulah sebabnya dikatakan jadilah terang dan jadilah garam. Haleluya. Glory. Dan kita mengingat bagaimana tentang Columbus yang sedang menemukan berkeliling, hampir berkeliling dunia. Dan sehingga dia pun mengatakan bahwa dunia ini, bumi ini bulat.
Pada waktu itu orang-orang tidak percaya bahwa dunia ini bulat. Haleluya. Hanya dialah penemunya. Tetapi orang-orang tidak percaya. Hanya sama ketika Yesus Kristus datang, orang-orang tidak percaya juga. Apakah ini yang janjikan? Apakah ini Mesias? Apakah ini Yesus yang dikatakan Allah? Mereka tidak percaya. Hanya orang-orang yang sudah ditentukan dan orang-orang yang mengasihi Kristus yang tahu bahwa dia adalah juru selamat. Haleluya. Jadi, kenapa? Karena orang-orang pilihannya Tuhan sudah memiliki visi. Columbus pun sudah memiliki visi yang benar. Bahwa dia menemukan bahwa bumi ini adalah bulat. Haleluya. Dan juga ada tertulis bahwa bumi ini adalah bulat. Haleluya. Yang dikatakan tadi di Wahyu 1:18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau dia sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, bagaimana lagi kerajaan maut itu? Ya, untuk menyesatkan orang pilihannya Tuhan. Haleluya. Hanya sekali dia bisa melakukan hal itu, yaitu di Taman Eden. Merajalela dia selama ribuan tahun sebelum Kristus tampil di muka bumi. Haleluya. Dan kita lihat dari Adam sampai Nuh ada 2000 tahun. Dari Nuh sampai Yesus ada juga 2000 tahun. Haleluya. Jadi kurang lebih dia ada 4000 tahun dari Nuh. Tidak ada suasana yang berubah di sana. Yang memegang kunci kerajaan maut selama 4000 tahun berlangsung. Haleluya. Tetapi ketika dia tampil, dia mengingat semuanya sesuai dengan janjinya. Karena bagaimanapun juga Allah tidak akan mau melupakan sedikit pun kekasihnya. Sekalipun dia murka, dia mau membinasakan dunia ini dengan air bah dan juga membakar Sodom, tetapi dia mengingat kekasihnya. Haleluya. Dia mengingat orang-orangnya, di mana napas kehidupan itu dia hembuskan dari ke dalam lumbung manusia itu. Napas kehidupan keluar dari mulut Allah sendiri. Itu akan kembali kepadanya. Haleluya. Karena yang dia ucapkan itu adalah berbicara tentang kehidupan. Tetapi yang bercampur antara hidup dan mati, selalu ada di sana tentang berbicara ke penyilangan dan tidak mau taat kepada mengikuti jalan yang benar, tidak mau patuh kepada perintah Tuhan, mereka akan binasa. Selalu berada di dalam golongannya setan. Haleluya. Dan bukankah kita tidak tahu bahwa Yesus Kristus pergi ke neraka? Bukankah dia tidak pergi ke dunia orang mati? Ke dalam kubur? Dia pergi ke neraka, dia melihat orang-orang yang jahat di sana. Haleluya. Dia tahu semua rahasia. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang ilegal, perusahaan narkoba, sabu-sabu, narkotika dan lain sebagainya, kita akan tahu rahasia mereka. Kalau kita pilihan Allah, kita akan pasti tidak berlama-lama di sana, kita akan keluar dan kita akan bongkar semua apa yang sedang terjadi dan berlangsung di sana. Dan kita akan memberitahukan kepada orang-orang, jangan pergi ke sana.
Haleluya. Tetapi kalau kita bagian daripada, kalau orang-orang bagian daripada si iblis, mereka akan menikmati. Oh, ini rupanya pekerjaan yang luar biasa. Mendapatkan uang yang sangat banyak. Untuk lakukan pekerjaan di sini. Haleluya. Kita ingat bagaimana tentang orang yang hilang. Haleluya. Dia menyesali semua perbuatannya dan dia kembali. Lalu raja tersebut mengundang semua orang untuk membuat pesta yang besar. Haleluya. Menyatakan, menyaksikan, membenarkan di muka umum, ya, bahwa dia telah diadopsi. Dia menjadi miliknya, dia menjadi anaknya, orang yang telah hilang itu. Haleluya. Dia tidak mau menikmati, sekalipun dia susah senang di sana, dia tidak mau tinggal lama-lama di sana. Itulah tandanya bahwa orang-orang yang sementara waktu ada di muka bumi tidak berlama-lama untuk tinggal diam di dalam kejahatan. Haleluya. Kalaupun tinggal di dalam kejahatan pada waktu sedikit waktu, ya, dia hanya sekedar, dan Tuhan hanya sekedar membiarkan dia di sana supaya dia mengerti bagaimana tentang pekerjaan-pekerjaan iblis. Haleluya. Glory. Dan kalau berbicara tentang hal itu, kita akan mengingat Yusuf. Apakah pekerjaan-pekerjaan Mesir, ya, yang benar? Karena di luar daripada pekerjaan-pekerjaan firman yang diucapkan oleh Allah, semua akan sia-sia. Tetapi Tuhan menempatkan Yusuf di sana, menyatakan, mereka menyaksikan bahwa semua pekerjaan-pekerjaan orang Mesir adalah penyembah berhala. Tetapi Tuhan membiarkan dia di sana untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Glory. Matius 8:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Inilah yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada muridnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita sudah membaca ini, berarti kita akan melihat tadi di Wahyu 1:17-18. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang akhir. Aku adalah yang kekal. Haleluya. Berarti dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, ya, berarti Anak, Roh Kudus, dan Bapa adalah satu. Haleluya. Yang disebut namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak adalah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, ya, pewahyuan datang kepada Petrus sehingga dia mengerti dan tahu apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Lalu dia membaptis dan mengajarkan semua orang. Baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena orang-orang sudah berteriak, oleh karena itu Petrus, apa yang harus kami lakukan? Rupanya dia, Tuhan yang kami salibkan itu, dia adalah Tuhan. Yesus yang kami salibkan itu adalah Tuhan. Lalu apa yang harus kami lakukan, Petrus, supaya kami diselamatkan, supaya kami tidak dihukum? Lalu Petrus berkata, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bukan dikatakan Petrus
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Tidak pernah dikatakan Petrus seperti itu. Karena hanya satu gembala yang dipercayakan oleh Yesus Kristus, yaitu adalah Petrus. Haleluya. Di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Sehingga namanya pun dirubah. Karena sudah didirikan bangunannya di atas batu karang yang teguh. Tidak bisa diruntuhkan oleh dunia ini. Kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan sudah bertobat. Haleluya. Kenapa Yesus Kristus mengatakan demikian? Karena dia tahu dia adalah seorang pengantara. Dia adalah menciptakan tubuhnya sebagai tabernakelnya sendiri. Karena tiada mustahil, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Jadi tentunya Yesus Kristus akan mengatakan demikian. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selagi dia berada di muka bumi, dia berbicara tentang Anak, dia berbicara Roh Kudus, dia berbicara Bapa. Haleluya. Tetapi Petrus tahu karena pewahyuan ada di atas dia. Haleluya. Sehingga dia memerintahkan orang-orang pada waktu itu harus membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang sama juga di Kisah Rasul 19 seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia pergi menjelajah, ya. Dia pergi menjelajah segala desa-desa atau perkampungan sana. Dan dia menemukan ada 12 murid di sana. Dan dia berkata, apakah kamu sudah pernah mendengarkan Roh Kudus? Dan siapakah Roh Kudus? Mereka bingung, ya, dan tercengang-cengang akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga mereka pun berkata, kami tidak pernah mendengarkan. Apakah itu Roh Kudus dan siapakah Roh Kudus? Oleh karena itu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang-orang yang telah bertobat. Namun bagi mereka belum ada pengampunan dosa. Hanya sekedar bertobat. Itulah sebabnya bertobat terlebih dahulu. Karena tidak cukup hanya pertobatan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosa diampuni. Jadi ketika itu mereka hanya dibaptis dengan baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Dan setelah mereka mau dibaptis dan memberi diri mereka dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berbahasa-bahasa baru. Haleluya. Dan bernubuat. Kenapa? Karena sudah turun Roh Kudus ke atas mereka. Karena sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa mereka sudah diampuni. Haleluya. Jadi lain pertobatan, lain menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Menerima Roh Kudus untuk supaya dosa mereka diampuni. Dan dikatakan juga di Markus 16:17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru mereka adalah bahasa roh. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak bisa hanya sekedar mengaku bahwa aku adalah orang percaya.
Dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, ya, tinggal sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku lagi. Namun kamu akan melihat aku. Dan dengan jelas bahwa Rasul Paulus mengatakan di Galatia 1:8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil kepadamu, suatu Injil yang berbeda yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekalipun kami atau seorang malaikat, apabila berbeda dengan firman yang diucapkan oleh Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain, terkutuklah dia. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Haleluya. Jangan mencari jalan sendiri. Tetapi ikutilah apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14:19. Berbicara tentang dunia. Berbicara tentang dunia berarti dunia akan lenyap. Apabila dunia ini akan lenyap, mungkinkah dia akan melihat kemuliaan Tuhan? Haleluya, tidak akan mungkin. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Berbicara tentang dunia bukan berarti pohon, bukan berarti ikan, bukan berarti ya tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, tetapi berbicara tentang orang-orang dunia. Tidak akan melihat lagi Kristus. Tetapi kamu beritahukanlah kepada saudara-saudaraku, seperti yang sudah kita baca tadi. Tetapi kamu, saudara-saudaraku, akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Jadi kadang-kadang di zaman ini, ya, tidak tahu akan waktunya kapan akan berakhir. Dan juga ada yang berumur 100 tahun, ya, ada juga yang berumur 90 tahun, 80 tahun. Mereka hanya menikmati keindahan dunia, tetapi tidak pernah menikmati akan firman Tuhan. Sia-sialah hidup mereka, sehingga mereka pun tidak akan melihat Kristus lagi. Haleluya. Bukankah ini tidak pernah dikatakan oleh Ayub? Sekalipun tubuh kehidupan ini dengan cacing-cacing atau ulat-ulat, namun aku akan melihat engkau di hadapanku, di depanku. Namun aku akan melihat engkau berdiri di hadapanku. Bahwa aku tahu penebusku hidup dan aku pun hidup. Itulah yang dikatakan oleh Ayub. Ya. Jadi kalau kita membaca kitab ini di Perjanjian Baru, langsung kita melihat kembali ke Perjanjian Lama. Sudah ada tertulis di sana. Haleluya. Tetapi sekalipun Thomason pengikut Kristus akan mau mengubahkan. Seperti salah satu dari murid-muridnya si Thomas. Sini nggak percaya kau, waduh, saudaraku, sini. Coba sini cari dulu. Percaya nggak? Oh iya Tuhan. Oh itulah. Karena selalu dia bujuk, selalu dia ya bagaimana caranya untuk supaya keluarganya itu saudaranya terbujuk ya dan lain sebagainya, berbagai macam hal dibuat untuk supaya dia mengikut Kristus. Kristus berusaha. Itulah sebabnya Kristus tidak pernah melihat kejahatan, dosa, perbuatan yang keji. Tuhan menghapuskan semuanya itu. Sehingga itu pun sudah berlangsung tertulis di kitab Perjanjian Lama. Sekalipun dosamu merah sama seperti kermiji, aku akan memutihkan sama seperti salju. Haleluya. Kristus tidak pernah mengingat itu. Itulah sebabnya
upah manusia yang sedang melakukan yang baik sama dengan ya orang-orang yang masuk pukul jam 6 dan masuk pukul 11 atau pukul 10. Upah mereka sama. Sama-sama 1 dinar. Tempat tinggal mereka di kerajaan nanti tidak berbeda-beda. Satu tempat. Haleluya. Jadi tidak ada istilah terlambat. Haleluya. Tidak ada istilah terlambat. Yang penting berbaliklah. Ya, berbaliklah. Masuklah ke dalam jalannya Tuhan. Matius 8:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah akhir zaman. Haleluya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Untuk menggenapkan Yohanes 14 ayat 19 yang sudah kita baca tadi. Tinggal sesaat lagi. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Berarti ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Supaya mereka ya berlari cepat-cepat sama seperti engkau. Haleluya. Glory. Dan sudah terangkan tadi bagaimana tentang Yohanes 1 ayat 1 tadi. Yohanes 1 dan 14 berbicara tentang bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1:14. Ya, dan dia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Haleluya. Yohanes 15 ayat 10 juga berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Di sanalah orang-orang Farisi dan Saduki tidak percaya akan hal itu. Sehingga mereka pun menyebut Yesus membanggakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga dia pun terjerat, tertangkap, dianiaya, ya. Tetapi semuanya itu akan terjadi untuk menggenapkan firman. Karena kita tahu bahwa itu sudah berlangsung, sudah terlebih dahulu dilakukan oleh sebagai simbol atau perlambang seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Haleluya. Dia dijual ke Mesir, dia dipenjarakan di Mesir, ya, dia dianiaya di sana lalu sebagainya, dicambuk. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan, aku ke sana untuk mendahului kamu. Haleluya. Supaya kehidupanmu berlanjut. Janganlah menangis. Sehingga dia memberitakan kabar gembira kepada saudara. Haleluya. Rencana itu bukan rencana dia sendiri. Rencana itu adalah rencana yang baik dan indah bagi keluarga-keluarganya, saudara-saudarinya.
Jadi dia adalah penebus yang dijanjikan itu. Dia adalah dibangkitkan oleh firman Allah. Jadi itulah sebabnya jika roh yang sama yang ada di dalam dia yang menjadi penebus di zaman ini, yang sudah kita terima sekarang, janji menggenapi apa yang ia katakan di hari-hari terakhir ini, jika kita menjadi bagian dari firman itu, kita ditebus dengan dia. Karena roh yang sama yang dia di dalam Kristus, diam di dalam kita. Haleluya. Dan itulah juga yang akan membagikan tubuh yang fana di akhir zaman ini. Mengakikat mereka, membangunkan mereka lagi. Haleluya. Melenyapkan kesuraman ketika kita melihat pada hal itu. Dan itu adalah kebenaran. Yang di kitab Roma 8 ayat 11 tadi. Dan jika roh dia yang telah membagikan Yesus Kristus, dari antara orang mati dia adalah kamu, maka ia kan telah membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Jadi menghidupkan orang percaya kepada kehidupan kekal. Bukan hanya sementara, bukan hanya separuh waktu. Jadi kenapa manusia bosan? Kenapa manusia seolah-olah tidak percaya? Kapankah kedatangan Kristus yang kedua? Udah ribuan tahun gak datang-datang juga. Sehingga sibuklah manusia semua hanya mencari nafkah, tidak peduli lagi akan kebenaran. Mau politik, mau mencuri, mau melakukan hal-hal yang jahat untuk supaya memperkayakan dirinya, gak peduli. Haleluya. Keliru, seolah-olah manusia yang mengatur bumi ini. Tuhan yang mengatur bumi. Kalau manusia bisa mengatur bumi ini, berarti bumi ini tidak akan bisa runtuh. Itu jawabannya. Tetapi hanya Kristuslah yang mengatur dunia. Itulah sebabnya hanya Kristus yang bisa meruntuhkan dunia ini. Haleluya. Karena dialah penciptanya. Gak ada yang namanya presiden Amerika Serikat atau China, Rusia yang bisa mengatur dunia ini. Gak ada jalannya itu. Firaun mengatur dunia, gak ada jalannya itu. Kalau Firaun mengatur dunia, kenapa gak bisa diatur? Kenapa terjadi kelaparan? Ya udah diatur aja lah, Baik masalah pertanian udah diatur aja lah semua. Kenapa nggak bisa diatur pada waktu itu? Haleluya. Hanya Tuhan yang mengatur antara langit dan bumi dan segala isinya. Karena dialah sang penciptanya. Tetapi ada pertanyaan, siapa yang perusak atau merusaknya? Hanya iblis. Haleluya. Glory. Kalau berkuasa, seorang presiden atau seorang yang paling kuat di dunia ini berkuasa mengatur manusia yang ada di muka bumi, kita akan bisa melakukan yang benar. Haleluya. Seandainya China yang berkuasa di dunia ini, tidak akan ada yang namanya Kristen. Tetapi Tuhan sudah atur semuanya itu. Haleluya. Yang penting yang jelas, orang-orang yang sudah kutentukan, yang sudah kupilih sebelum dasar dunia ada, sesuai dengan Efesus 4 ayat 1. Efesus 1 ayat 4. Aku sudah memilihmu sebelum dasar dunia ada. Sudah menentukan, sudah mempresentasikan. Haleluya. Apakah itu realita di zaman ini? Dari zaman Efesus sampai Laodikia itu realita, nyata. Tidak ada dongeng atau bohong di sana. Haleluya.
Matius 17. Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan turunlah Roh Kudus di dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kita lihat, merpati adalah berbicara tentang Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, memerintahkan muridnya tadi seperti yang dikatakan, bahwa dia harus mengatakan Roh Kudus dan Bapa. Selagi dia memiliki tubuh fisik di bumi ini. Haleluya. Tetapi muridnya sendiri, pilihannya sendiri, dia sudah tahu bahwa dia adalah Allah yang sebenarnya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita tahu bahwa zaman ini adalah zaman Raja Wali. Zaman Raja Wali tidak ada lagi di atasnya itu. Zaman-zaman yang akan datang tidak ada lagi zaman-zaman yang akan datang selain daripada zaman Raja Wali pada zaman ini. Berbicara tentang siap terbang. Ketika pengubahan tubuh berlangsung, maka akan siap terbang. Haleluya. Tuhan sudah memberikan mata yang tajam, pekikan yang tajam, dan juga sayap yang di mana tiba saatnya tinggal terbang. Haleluya. Tidak ada yang namanya lagi berlari, berjalan. Tidak ada yang seperti itu. Akan berlangsung seperti Henok, di mana dia berlangsung diubahkan oleh Tuhan dengan sekejap mata. Dan dia dibawa kepada kemuliaannya. Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Haleluya. Ini sudah dikatakan di kitab Yoel 2:28. Sebelum tiba perjanjian baru. Dan di Markus 16:17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Haleluya. Dan Kisah Rasul 2:17 dikatakan, akan tetapi pada waktu hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan berbuat. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Bukan bahasa baru lagi ini dikatakan di Kisah Para Rasul. Tetapi itu sudah dituliskan dulu di kitab Yoel 2:28. Apakah orang-orang percaya? Apakah orang-orang menangkap dan melihat pada zaman tersebut? Mereka gagal untuk melihat. Haleluya. Hanya orang-orang pilihan yang sudah ditentukan yang akan dapat melihat hal tersebut. Ya, kawan kecil. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada yang namanya satu kandang antara burung Raja Wali dengan ayam. Enggak ada jalan itu. Dipisahkan. Antara kambing dan domba pun dipisahkan. Jadi Tuhan sudah menentukan. Bukan hanya sekedar kawanan kecil. Itulah sebabnya Tuhan, janganlah takut hai kawanan besar. Gak pernah Yesus mengatakan demikian. Janganlah takut hai kawanan kecil. Karena Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam aku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Haleluya. Glory. Karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Karena lebar dan luas adalah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Haleluya. Itulah tujuan Kristus mati di kayu salib, hanya untuk menebus orang-orang percaya yang selalu berkenan kepadanya. Haleluya. Glory.
Jadi bukan hanya sekedar karena Paskah ini mendunia, tetapi mereka tidak mengerti apakah arti Paskah. Paskah bukan hanya sekedar berpakaian Paskah, bukan hanya sekedar meneteskan air mata, bukan itu. Tetapi terimalah setelah kamu mendengar, dan setelah kamu menerima, bertindaklah. Haleluya, berusahalah, lakukanlah kebenaran di mata Tuhan. Haleluya, karena itulah jalan satu-satunya untuk supaya keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang, dari maut ke dalam hidup. Haleluya. Glory, terpuji nama Tuhan. Sampai di sini bersama kita, biar kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan akan memberikan pewahyuan lebih lagi kepada kita dan hikmat daripada surgawi. Haleluya. Supaya roh yang sama yang datang kepada Salomo, kepada orang-orang di zaman dulu, baik itu rasul maupun orang pilihan, baik itu nabi, roh yang sama yang datang kepada kita pada waktu yang kita ini. Haleluya. Kita ibadah kita, mari kita kepujian. Mari kita bangkit berdiri.